Bab 41. Bokapnya Nadine. Bangke. Kembali POV Atta. Gue mood jadi gue yang berdarah. Kelamaan kalau mesti nunggu si cantik ngambilin obat. Rasanya kayak ayam bawang. Batin gue sambil terkekeh. Setelah D4 ranggak lagi keluar dari jari gue segera kembali membereskan pecahan beling. Gue sapu hingga tak bersisa. Tap, tap, tap. Si cantik akhirnya muncul lagi ke hadapan gue. Tetapi ekspresinya aneh. Sekarang kayak orang linglung. Kayak orang yang lagi kebanyakan pikiran. Obatnya udah nggak perlu. Luka gue udah sembuh. Ucap gue sambil beranjak duduk di sofa. Tapi kayaknya si cantik enggak dengar ucapan gue. Dia bengong. Enggak menimpali sama sekali. Heh, lo kenapa sih? Tanya gue. Baru setelah itu si cantik kayak tersentak. Kayak baru sadar dari kebengongannya yang baru aja. Dia kayak mau ngomong sesuatu. Apa? Enggak, Ceti. Mas. Enggak apa-apa. Jawab dia. Sumpah. Dia aneh banget. Oh ya. Ini mas. Obatnya. Dia menyerahkan obat sekaligus perban kepada gue. Gue kan udah bilang. Gue udah nggak perlu obatnya. Lukanya udah sembuh. Kok bisa? Si cantik langsung meraih jari gue. Memperhatikannya dengan saksama. Udah gue mood barusan. Hehehe. Jawab gue sambil terkekeh. Jadi emutannya Mas Atta bisa menyembuhkan luka ya? Bisa dong. Emutin lukaku ini juga dong. Mas. Si cantik menunjuk luka bernanah di kakinya yang kelihatan menjijikan banget. Kira-kira deh lo. Umpat gue. Si cantik pun terkekeh. Dia. HP si cantik tiba-tiba bergetar. Ia pun langsung merogoh benda pipinya tersebut dari dalam tas yang sedari tadi ia bawa. Aldon. Lirihnya. Sebentar ya, mas. Aku angkat telepon dulu. Oke. Halo, sayang. Sapanya kepada si Aldon. Pakai sebutan sayang yang bikin D4 gue tiba-tiba terasa sesak dan nyeri. Iya, sayang. Lupa. Aku lupa ngasih tahu ke kamu. Aku lagi ada rapat di sekolah. Makanya tadi aku nggak ceti pulang. Gumam si cantik. Rupanya dia telah berbohong kepada Aldon. Jadi tadi kamu udah terlanjur jemput aku ya? Sekali lagi, maaf ya sayang. Oh ya, nanti aku nggak perlu dijemput, sayang. Aku nanti akan bareng rekan kerjaku. Jadi kamu nggak perlu repot-repot. Tambahnya. Udah dulu ya, sayang. Ini aku masih rapat. Si cantik mematikan panggilan dari Aldon. Kok? Pakai berbohong segala? Celetuk gue. Nanti kalau aku bilang pulang bareng Mas Atta, takutnya dia marah. Jelas si cantik. Tadi lo juga berbohong sama gue, kan? Berbohong tentang apa? Tadi lo bilang, pacar lo gak jemput. Oh, soal itu. Habisnya aku kepengen diantar Mas Atta. Kenapa? Kepengen aja. Ya kenapa bisa punya kepengenan kayak gitu? Karena dia kayaknya lagi bingung mikir. Karena apa? Kejar gue. Karena kita teman. Ya, karena kita teman. Hehehe. Jawabnya sambil terkekeh. Sedang gue seketika begitu kecewa. Gue kira dia bakal jawab hal yang lain. Mas Atta. Panggilnya. Kenapa? Perutku lapar. Mas. Gue punyanya mie instan. Lo mau enggak? Kalau mau akan gue buatin. Iya, mas. Aku mau. Tapi ini yang lapar bukan aku lo ya, mas. Terus siapa? Perutku. Hehehe. Anjir. Bedanya apa? Batin gue. Lo tunggu di sini dulu. Gue akan buatin mie-nya. Gue beranjak berdiri. Gue hampir melenggang ke dalam. Mas. Panggil si cantik. Kenapa? Gue nengok ke arah dia. Ikut boleh. Nyintilan. Hehehe. Dia terkekeh. Tapi sembari beranjak berdiri, dan sambil ngikutin langkah gue menuju ke dapur. Mas Atta mau aku bantu. Ucapnya setelah kita sampai di ruangan dapur. Enggak usah. Gue tahu pasti lo nggak bisa masak. Siapa bilang? Aku bisa. Kok? Yang benar. Iya.
Masak air. Hehehe. Gue hanya menelan ludah menanggapi ucapannya. Gue ambil mie instan dari lemari dapur. Mie instan rasa cinta yang telah hilang kesukaannya si cantik dulu. Gue segera membuatnya. Mendidihkan air ke dalam panci. Setelah itu gue buka bungkus mie instan, lalu gue masukin ke dalam. Si cantik memungut bungkus mie ayam. Dia berkelakuan aneh. Ia melongok ke dalam bungkus, seolah lagi nyariin sesuatu. Lo ngapain? Tanya gue. Kok ayam sama telurnya nggak ada? Mas. Maksudnya? Gue kebingungan dengan pertanyaan dia. Ini kan di bungkusnya nyata-nyata terlihat ada telur dan ayamnya. Tapi kenapa ternyata nggak ada? Tehete, hahaha. Gue spontan tertawa mendengar ucapannya si cantik. Sumpah, dia ada-ada aja. Itu kan cuma gambar, dodol. Berarti produknya berbohong, dong. Kalau emang nggak ada ayam dan telurnya, ngapain pakai dikasih gambar kayak gitu? Protes si cantik. Lagian, kalau aku dibuatin sama aku dulu, ayam dan telurnya ada kok, Mas. Itu ditambahin sendiri. Anjing. Ya udah, mirku ini juga ditambahin telur dan ayam juga dong, Mas. Biar kayak digambar. Oke. Tapi lo medok ayam milik tetangga dulu ya. Hah? Dia terkejut. Habisnya elo ada-ada aja. Udah untung gue mau buatin lo mie. Malah ngelunjak. Rutuk gue. Si cantik nggak berkata-kata. Entah dia lagi sedih atau gimana. Gue tambahin sayur aja ya, biar sehat. Lo mau nggak? Iya, Mas. Mau. Timpanya. Ia kembali ceria. Gue pun ambil sawi, kol, sama wortel. Sisa gue bikin sup tadi pagi. Gue segera mencincang sayuran tersebut. Lo suka pedes, kan? Gue tambahin lombok 1 ya. Kok, masa tak tahu aku suka pedas? Sama istri sendiri apa sih? Yang nggak tahu. Hah? Kok? Istri? Klek. Gue kelepasan bicara. Lo budek ya? Siapa juga yang bilang istri? Gue tadi bilang temen bukan istri. Gue mengelak seenak jidat. Masak sih? Aku salah dengar. Barusan aku dengar. Jelas-jelas Mas Atta bilang istri, bukan temen. Nggak mungkin telingaku bermasalah. Coba lihat telinga lo. Gue pura-pura memperhatikan telinga si cantik. Tuh, kesumbat kotoran. Jarang lo bersihin ya. Pantesan budek. Ucap bohong gue. Aku rutin membersihkannya kok, Mas. Seminggu sekali aku sikat. Aku kasih rinso, sama aku kasih pewangi. Dia pikir telinganya baju kotor apa. Batin gue. Bantuin gue aja. Nih. Lo potong-potong lomboknya. Gue menyodorkan telenan yang berisi 1 lombok berwarna merah bata ke hadapan si cantik. Maksud gue buat mengalihkan pembicaraan yang baru aja. Iya, Mas. Dia antusias melakukannya. Tetapi seketika gue pun tertawa. Dia melakukannya kayak Putri Solo. Pelan banget. Kayaknya dia nggak terbiasa berkegiatan di dapur. Tehete. Mas Atta kenapa? Si cantik terheran. Motong cabai itu nggak kayak gitu. Terus gimana? Gue segera berdiri di belakangnya si cantik. Tangan gue menjulur ke depan. Posisi gue saat ini kayak lagi melukin dia dari belakang. Motongnya kayak gini. Ucap gue sambil menggenggam tangan si cantik yang lagi megang pisau dan cabai. Gue bermaksud membantu menggerakkan tangannya tersebut. Tetapi si cantik bukannya memperhatikan apa yang tengah gue kerjakan. Dia malah menengok ke arah gue. Melihat wajah gue yang berada di samping wajah dia. Posisi yang benar-benar dekat. Sampai-sampai hembusan nafasnya sampai terasa di wajah gue. Sadar diperhatikan. Gue pun kayak tersentak. Gue segera menjauh dari keberadaan si cantik. Udah, lakuin sendiri sono. Titah gue sambil menahan wajah gue yang tiba-tiba terasa memanas. Sumpah, gue salting banget. Iya, Mas. Ia meneruskan kembali pot nenegram cabenya. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya ia berhasil menyelesaikannya. Udah, Mas. Ia sodorkan telenan berisi irisan cabai yang bentuknya nggak beraturan. Ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi gue menghargai kerja kerasnya dia.
Kayaknya enak. Perutku jadi tambah lapar. Gumam si cantik sambil mengucak-ucak matanya. Aduh, pedes. Tiba-tiba si cantik memekik. Lo kenapa? Mataku pedes banget, Mas. Pasti mata lo kena lombok. Lo sih, kucek-kucek mata nggak cuci tangan dulu. Sini, mata lo dibasuh air dulu. Gue menggeret si cantik agar mendekat ke kran yang tersedia di dapur. Pelan-pelan gue basuh matanya pakai air. Gimana? Masih panas enggak? Tanya gue. Masih sedikit, Mas. Mata lo coba dibuka. Titah gue. Enggak bisa. Panas soalnya. Gue pun terpaksa ya membuka kelopak matanya. Gue dekatkan wajah gue ke dia. Lalu gue tiup matanya dia. Sekarang gimana? Tanya gue kemudian. Agak lumayan, Mas. Sini. Gue tiup sekali lagi. Gue kembali meniup mata si cantik. Gimana? Tanya gue lagi. Iya, Mas. Udah sembuh. Ia tampak gembira. Gue pun seketika lega. Tetapi kemudian gue menyadari sesuatu. Saat ini posisi kita sangat dekat bengek. Wajah dia tepat di depan wajah gue. Udah gitu telapak tangan gue masih menelangkup di kedua pipinya dia. Suasana pun jadi berubah lain. Kita tatap-tatapan tanpa suara. Mirip adegan di drama Korea kalau lagi mau ciuman. Pokoknya menghanyutkan banget. Apalagi ketika tatapan gue mengarah ke bibirnya dia. Bibir gue pun tiba-tiba ingin reunian sama bibirnya dia tersebut. Bibir yang dulu sering gue emut sampai melepuh. Dan sekarang naluri gerakan bibir gue pun terjadi. Tanpa sadar bibir gue manyun ke arah dia. Tapi tiba-tiba saja. Bibirnya Mas Atta kenapa? Celetuk si cantik. Gue pun tersentak. Gue seketika sadar. Apa-apaan yang hampir gue lakuin barusan. Bisa-bisanya gue mau nyosorin dia. Ingat, ingat. Saat ini dia tuh lupa kalau lo suaminya dia. Bisa-bisa lo malah kena gampar. Karena dikira kurang aja. Batin gue. Bibir gue barusan kerasukan. Jeti manyun-manyun sendiri gitu. Tanpa gue minta. Terang gue ke si cantik. Emang bisa ya? Bibir kerasukan. Celetuknya. Bisa. Lah. Apa sih yang gak bisa di dunia ini? Oh. Tanggapan si cantik hanya seperti itu sambil manggut-manggut. Kayaknya keonannya dia kembali melanda. Nih. Milo udah Jeti. Yuk kita bawa ke depan. Ajak gue. Gue segera mengangkat mangkuk berisi mie instan buatan gue yang baru aja. Gue langsung membawanya ke ruang tamu. Gue letakin di atas meja. Buruan dimakan. Mumpung masih panas. Perintah gue. Iya, Mas. Si cantik pun benar-benar melahapnya. Enak enggak? Enak banget, Mas. Jawab dia. Gue pun tersenyum kecil menanggapinya. Sambil terus melihat dia yang sedang menikmati makanannya. Cantik. Panggil gue di tengah-tengah kegiatan makan dia. Kok, cantik? Tapi nggak apa-apa, Deng. Aku kan cantik. Jadi nggak apa-apa kalau Mas Atta mau panggil aku cantik. Hehehe. Dia terkekeh. Ada apa, Mas? Mas Atta mau ngomong apa? Tanyanya. Gue boleh nanya sesuatu? Sok. Silahkan. Gue masih ragu untuk mengatakannya. Anu apa? Mas. Pacar lo? Baik nggak sama lo? Maksudnya? Dia kebingungan dengan pertanyaan gue. Maksudnya dia memperlakukan lo dengan baik atau enggak? Misal dia nggak pernah nyakitin lo, kan? Enggak pernah bikin nangis lo, kan? Atau enggak pernah bikin lo jengkel, kan? Enggak, Mas. Pacarku baik, kok. Syukurlah. Setidaknya gue bisa sedikit tenang. Emang hubungan lo sama dia seserius apa? Tanya gue lagi. Kita udah tunangan, Mas. Udah dari 2 tahun yang lalu. Bahkan, ucapan dia terhenti. Bahkan apa? Bahkan mungkin sebentar lagi kita akan menikah. Klek. Gue seketika tertegun mendengar kalimat tersebut. Lagi-lagi D4 dan gue terasa sesak. Selamat deh, kalau gitu. Lirik gue sambil menahan suara gue yang bergetar. Lo udah selesai belum makannya? Gue mengalihkan pembicaraan. Udah, Mas.
Udah kenyang banget. Dia mengelus perutnya. Tapi ini yang kenyang perutku loh ya, Mas. Bukan aku. Hehehe. Serah lo lah. Gue malas berdebat. Udah yuk. Gue antar pulang. Hujannya juga udah reda tuh. Gue menengok ke arah jendela. Si cantik juga demikian. Ayo. Kita segera beranjak. Dia ambil tasnya yang tergeletak di sofa. Kita pun segera ke halaman rumah menghampiri si Ayang. Nih, dipakai. Gue nyerahin helm ke si cantik. Ia pun segera mengenakannya. Lalu kita sama-sama naik ke atas si Ayang. Jangan lupa pegangan. Biar nggak jatuh. Iya, Mas. Tangan dia melingkar ke perut. Tapi lagi-lagi dia hampir menyentuh burung perkutut gue. Bahkan hampir menelusup ke dalam celana gue. Lo mau ngapain, woi? Teriak gue. Maaf, Mas. Hilaf. Hehehe. Balas dia sambil terkekeh. Setelah dia pegangan pinggang gue segera melajukan si Ayang. Melewati jalanan di sore hari ini. Selang setengah jam, kita akhirnya sampai. Gue melajukan si Ayang melewati gerbang rumah si cantik. Sampai masuk ke dalam halaman yang luasnya kayak lapangan golf. Kemudian berhenti tepat di depan teras rumah si cantik yang begitu indah dan mewah. Tiba-tiba pintu utama rumah tersebut terbuka. Tampak ada laki-laki setengah baya yang keluar dari dalam rumah. Kayaknya dia bokapnya si cantik. Karena dari penampilan terlihat bukan seorang pekerja di rumah ini. Gue yang awalnya mau terusan pergi jeti harus turun dari motor. Setidaknya gue harus nyapa bokapnya si cantik demi sopan santun gue ke dia. Gue dan si cantik berjalan mendekat ke arah teras rumah si cantik. Kok, baru pulang, sayang? Ucap bokapnya si cantik. Tadi ada rapat dulu. Pah, di sekolah. Si cantik lagi-lagi berbohong. Ya sudah. Segera masuk. Gih. Istirahat. Iya, Pah. Si cantik patuh gitu aja. Mas Atta, aku masuk dulu ya. Makasih ya udah nganterin aku pulang. Dadah, Mas Atta. Pamitnya sambil melenggang masuk ke dalam rumah. Sedang gue masih berhadapan sama bokapnya si cantik yang sumpah. Wajahnya serem banget. Kayak mau menerkem gue. Dia ngelihat gue lekat-lekat. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Habis itu, dia juga melihat si Ayang yang bertengger tak jauh dari keberadaan gue. Saya permisi ya, Om. Pamit gue ke dia. Pikir gue lebih baik melarikan diri ketimbang berhadapan dengan dia. Tunggu. Cegah dia. Ya, Om. Aku ingin bicara sama kamu sebentar. Baik, Om. Gue hampir melangkah ke lantai teras. Tetapi kemudian. Stop. Stop di situ saja. Nggak usah mendekat kemari. Kaki kamu kotor. Klek. Gue tercekat mendengar ucapan dia. Baik, Om. Gue seketika menghentikan langkah. Kamu ada hubungan apa sama Neidin? Tanyanya. Nggak ada hubungan apa-apa, Om. Kita cuma temenan. Dan rekan kerja di sekolah. Jelas gue. Baguslah. Tapi aku harap kamu bisa menjaga jarak sama dia. Karena kayaknya kamu nggak cocok temenan sama dia. Kamu tahu sendiri kan? Neidin adalah orang berada. Enggak kayak kamu. Gue semakin tertegun mendengar ucapan bokapnya si cantik. Sekarang aku tanya. Siapa ayah kamu? Kerja apa dia? Apa dia punya perusahaan? Tambahnya. Saya yatim piatu, Om. Jawab gue sambil mengepalkan tangan. Gue sedang berusaha meredam emosi gue. Dia tersenyum menyeringai. Dia semakin ngeremehin gue. Asal kamu tahu ya, Neidin sebentar lagi akan mewarisi perusahaan besarku. Jadi sebisa mungkin dia tak boleh bergaul dengan sembarang orang. Berarti sama dong, Om. Celetuk gue. Maksudnya? Kata mbah saya juga nggak boleh bergaul sama sembarangan orang. Apalagi bergaul dengan orang yang moralnya nol kayak Om. Apa? Dia tampak terkejut dengan ucapan gue. Udah, Om, saya pamit. Gue berjalan menghampiri si Ayang. Gue segera menaikinya, dan segera menjalankannya. Tetapi sesaat gue hentikan si Ayang tepat di hadapan bokapnya si cantik. Dan satu lagi, Om, yang ingin berteman sama saya tuh empatnya Om, bukan saya.
Gimana ya? Soalnya pesona saya tuh emang selalu bikin kelepak-kelepak semua wanita. Termasuk anaknya. Om, jadi om jangan salah paham. Oke. Sekitar dia pun melotot ke arah gue. Dia tampak geram. Sedang gue segera pergi sambil tertawa penuh kemenangan. POV Arthur. Tap, tap, tap. Ferguson berjalan mendekat dengan langkah tergopoh-gopoh menuju ke arah kakek Sugiono yang tengah rebahan sambil dipijit dua orang wanita cantik. Gawat, Pak. Ucap Ferguson. Gawat kenapa? Timpa kakek Sugiono tanpa merubah posisi tubuhnya. Tuan muda Atta baru aja menerima cemoohan. Cemoohan dari siapa? Kakek Sugiono pun langsung terduduk. Dari pemilik PT Gondal Gandul Group, Tuan Baskoro. Dia mencemooh kemiskinan tuan muda Atta. Bangke! Umpat kakek Sugiono. Segera terima permintaan kerjasama dari perusahaan itu. Akan aku buat perusahaan dia berada di bawah naunganku. Suatu saat dia akan bertekuk lutut di hadapan Atta. Karena Atta adalah pewaris tunggal semua perusahaanku. Gumam kakek Sugiono. Ia merasa ikut terlecehkan. Padahal perusahaan miliknya jauh lebih besar dari perusahaan milik Baskoro.